Halo semuanya, kembali lagi bersamaku Nimade Istri Wahyuni Rahayu dari kelas 10 MIPA 8 nomor absen 25. Pada video kali ini aku akan membahas bentuk akar. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai. Sebelum kita lanjut, mari kita bahas dulu definisi dari si bentuk akar ini. Nah, di sini ada B pangkat N sama dengan A. Maka itu bisa kita tulis B akan sama dengan akar pangkat N dari A. Si N kalau dia bilangan bulat positif dan A dan B ini merupakan anggota himpunan bilangan real, maka berlaku B pangkat N sama dengan A. Si B kita sebut sebagai akar pangkat N dari A dan bentuk umumnya akan menjadi seperti ini. Contoh, di sini ada 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka 3 itu akan sama dengan akar pangkat 2 dari 9. Nah, di sini juga kalau akar pangkatnya 2 itu tidak ditulis. Tapi jika lebih, misalkan akar pangkatnya adalah 3 atau 5, itu akan ditulis. Oke, kita akan lanjut yaitu ke sifat-sifat si akar pangkat. Yang pertama, ada akar pangkat N dari A dikalikan dengan akar pangkat N dikali B. Maka ini akan sama dengan akar pangkat N dari A dikali B. Contoh, di sini ada akar pangkat 3 dari 3 dikali akar pangkat 3 dari 9. Ini akan menjadi 3 akar pangkat 3 dikali 9. Nah, yang di dalam kurung kita kalikan. Hasilnya akar pangkat 3 dari 3 dikali 9 adalah 27. Dan akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Lanjut ke sifat yang kedua, yaitu ada akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B ini akan menjadi akar pangkat N dari B. Oke, contohnya kita akan menyederhanakan lagi. Di sini ada akar 96 per akar 6. Ini akan menjadi akar dari 96 per 6. Hasilnya sama dengan akar dari 96 dibagi 6. 96 dibagi 6 sama dengan 16. Dan akar dari 16 sama dengan 4. Maka hasil akhir yang akan kita peroleh adalah 4. Lanjut ke sifat yang ketiga. Di sini ada B akar pangkat N dari A ditambah C. Akar pangkat N dari A. Itu akan menjadi sama dengan di dalam kurung dan yang ini akan kita tambahkan akar pangkat N dari A, begitu juga dengan pengurangannya. Contoh, di sini ada 3 akar pangkat 5 dari 7, ditambah 6 pangkat 5 dari 7 juga. Kalau kita perhatikan, di sini akar pangkatnya sama, yang di dalam akar juga sama, yaitu 7. Maka kita akan tambahkan si 3 dan 4 saja. Maka akan menjadi 7 akar pangkat 5 dari 7. Begitu pula pengurangannya. Ini tinggal kita kurangkan, maka hasilnya akan menjadi 7 akar pangkat 5 dari 7. Dan lanjut ke sifat yang keempat, jika ada akar pangkat N dari A pangkat N, maka hasilnya adalah si A itu sendiri. Menurutku ini adalah sifat yang paling mudah. Maka hasilnya adalah si A itu sendiri. Oke, kita ambil contoh yang pertama. Di sini ada 2 contoh dan di contoh yang pertama ada 3 dari 6 akar pangkat 3. Maka sesuai dengan rumus yang berlaku, maka jawabannya adalah si A itu sendiri, yaitu si 6. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Kita cari saja yang A, maka si A-nya adalah 14, maka jawabannya adalah 14. Dan lanjut ke sifat yang terakhir. Kalau ada P akar pangkat N dari A dikalikan dengan Q, akar pangkat N dari B, maka seperti rumus P dan Q kita kalikan dulu. Sama dengan P dikali Q akar pangkat N dari A dikali B. Dan lanjut ke contoh soal, di sini ada 2 akar 50 dikali 3 akar 32. Jadi, bilangan yang di depan akar kita kalikan, yaitu si 2 dan 3. Kita kalikan, kemudian yang di dalam akar juga kita akan kalikan, yaitu si 50 dengan si 32. Maka hasilnya adalah
2 dikali 3 sama dengan 6, dikalikan lagi dengan 50 dikali 32, yaitu akar pangkat dari 1600. Akar dari 1600. Akar dari 1600 adalah 40. Maka untuk mencari hasil akhir kita kalikan si 40 ini dengan si 6. Maka hasil akhir yang akan kita peroleh adalah 240. Oke, pembahasan dari materi ini sudah selesai. Namun sebelum kalian menutup video ini, di sini ada 3 contoh soal yang dapat kalian coba untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang kalian tonton tadi. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share jika perlu. And see you in the next video. Thank you.